Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati Aini dengan NIM A1S118096. Di sini saya ingin membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah yaitu mata kuliah pengajaran psikologi bimbingan yang diampu oleh dosen Pak Ruli Andiaksa. Di sini saya akan membuat tugas yaitu prosedur layanan bimbingan non konseling. Salah satu jenis layanannya yaitu layanan penguasaan konten dengan tema sikap sopan santun. Nah, di sini saya akan langsung memulai videonya bagaimana prosedur layanan yang akan saya bawakan, yaitu layanan penguasaan konten dengan judul sikap sopan santun. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana, apa kabarnya hari ini? Dikarenakan kondisi kita yang sekarang, kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Nah, di sini Ibu akan memberikan layanan, yaitu layanan penguasaan konten, yaitu tentang judulnya tentang sikap sopan dan santun. Nah, di sini Ibu membuat video ini. Ibu harap setelah kalian lihat, nanti Ibu ingin kalian memberikan komentar kalian tentang materi yang Ibu sampaikan ini. Nah, pertama sekali, Ibu ingin menyapa kalian. Semoga dengan hari ini keadaan kalian sehat dan bisa menjalankan tugas ini dengan baik. Nah, di sini Ibu ingin kalian mendengarkan video ini tanpa di-skip. Nah, langsung saja. Di sini Ibu ingin menjelaskan materi tentang sikap sopan dan santun. Nah, tentunya tidak asing lagi ya di telinga Ananda sekalian kata-kata sikap sopan dan santun. Nah, sikap sopan dan santun itu apa sih? Nah, sopan santun itu berasal dari dua kata, yaitu sopan dan santun, dan digabung menjadi satu kata, sebuah kata majemuk, yaitu sopan dan santun. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang biasa kita sebut dengan KBBI, sopan artinya hormat, tertib, atau menurut adab yang baik, sedangkan santun artinya halus dan baik budi pekertinya, tingkah lakunya. Nah, di sini setelah Ibu menjelaskan apa itu sikap sopan santun, tentu saja Ananda sudah mengetahui ya, sikap sopan dan santun itu adalah sikap seseorang, sikap atau tingkah laku seseorang di dalam hidupnya. Misalnya sikap dia berada di lingkungan masyarakat, sikap dia berada di lingkungan keluarga, bagaimana sikap dan tingkah lakunya di kehidupan sehari-hari, yaitu contohnya seperti sikap sopan dan santun seperti misalnya hormat kepada orang tua, menghormati sesama, dan lain-lain. Nah, di sini setelah Ibu menjelaskan pengertian sikap sopan dan santun, Ibu harap Ananda dapat memahaminya dengan baik. Nah, Ibu langsung saja masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu ciri-ciri sikap sopan dan santun. Nah, yang pertama, ciri-ciri dari sikap sopan dan santun yaitu yang pertama, sopan saat berbicara. Nah, seperti yang Ananda ketahui semua, salah satu ciri-ciri dari sikap sopan dan santun yaitu sopan saat berbicara, seperti menggunakan kata-kata yang lembut atau kata-kata yang halus dan tidak kasar. Contohnya, maaf, permisi, saya boleh numpang tanya. Nah, itu mencirikan salah satu kita berbicara dengan sopan. Nah, yang kedua yaitu tidak berbicara kasar. Nah, Ananda sekalian pasti tahu ya, ciri-ciri yang kedua ini pasti Ananda paham ya, tidak berbicara kasar. Nah, kita tidak berbicara kasar baik itu kepada teman, baik itu kepada orang tua dan orang lain. Nah, itu menandakan kita memiliki sikap sopan dan santun. Yang ketiga yaitu sedikit menunduk sambil mengucapkan permisi ketika lewat di depan orang tua atau halayak ramai. Nah, ini nih Ibu nggak tahu ya apakah sekarang masih ada
generasi yang melakukan misalnya menunduk saat di depan orang ramai ya, seperti mengucapkan permisi. Nah, Ananda masih menerapkannya nggak di saat sekarang, seperti saat orang ramai, Ananda mau lewat, Ananda menundukkan, seperti menggunakan fasilitas umum. Nah, seperti saat Ananda menaiki bus, nah itu usahakan kita terlebih dahulu mendahulukan orang yang lebih tua atau orang yang lebih tua untuk naik duluan. Nah, itu merupakan salah satu ciri-ciri dari sikap sopan dan santun. Jika Ananda naik angkot atau naik kendaraan lain, kendaraan fasilitas umum yang lain, nah usahakan Ananda mempersilahkan orang tua untuk naik terlebih dahulu. Nah, salah satu contohnya lagi nih, misalnya Ananda lagi di dalam bus, nah Ananda lagi duduk, nah ada seorang nenek-nenek atau orang tua menaiki bus, tidak ada tempat duduk lagi. Alangkah baiknya Ananda mempersilahkan nenek tersebut untuk duduk, orang tersebut untuk duduk. Nah, itu salah satu menandakan bahwa kita mempunyai sikap sopan dan santun. Nah, yang selanjutnya yaitu pamitan atau salam kepada orang tua sebelum pergi, dan juga salam kepada guru. Nah, sebelum pergi sekolah ada nggak nih Ananda sekalian berpamitan kepada orang tuanya di rumah? Nah, misalnya mau pergi main atau mau pergi ke sekolah, pergi keluar, ada nggak nih masih yang pamitan sama orang tuanya? Nah, langkah baiknya sebelum kita pergi itu kita salam atau berpamitan kepada orang tua kita. Nah, itu menandakan kita mempunyai sikap sopan dan santun. Nah, jika di sekolah masih ada nggak nih kalau misalnya Ananda datang sekolah bertemu guru, masih salam-salaman nggak nih sama guru, masih bersalaman nggak nih sama guru? Nah, itu salah satu menandakan bahwa kita bersikap sopan ya, maupun bersikap sopan di rumah kepada orang tua dan bersikap sopan kepada guru di sekolah. Nah, yang selanjutnya yaitu tersenyum ramah kepada orang lain. Nah, Ananda sekalian ada nggak nih yang sering cemberut atau nggak pernah senyum sama sekali? Nah, itu alangkah baiknya itu tidak dilakukan. Nah, di sini alangkah baiknya kita tersenyum ramah kepada orang lain. Nah, itu menandakan kita bersikap sopan karena kita tersenyum menunjukkan kalau kita itu ramah atau baik kepada orang lain. Nah, salah satunya itu dengan tersenyum dengan ramah kepada orang lain. Yang selanjutnya yaitu tidak berperilaku kasar atau bertindak kekerasan. Nah, ini juga berlaku ya di tempat umum atau di lingkungan masyarakat atau lingkungan di keluarga, sekolah. Nah, kita tidak boleh berperilaku kasar. Nah, misalnya kita menjahili teman dengan dengan memukulnya atau mencubitnya, itu tidak boleh karena itu mencirikan kita tidak berlaku sopan. Nah, walaupun tidak hanya dengan teman, dengan orang lain pun kita juga harus mengamalkan, harus menjalankan itu ya, tidak boleh berperilaku kasar dan bertindak kasar kepada orang lain. Nah, jika kita bertindak kasar kepada orang lain, tentu itu akan berdampak buruk bagi kita ya, berdampak buruk bagi kita dan orang lain juga. Nah, itu salah satu ciri sikap sopan dan santun, yaitu dengan tidak berlaku kasar. Nah, siapa sih yang di sini mau diperlakukan dengan kasar? Nah, begitu juga orang lain. Jika Ananda tidak mau diperlakukan kasar oleh orang lain, Ananda juga tidak boleh berperilaku kasar kepada orang lain. Nah, selanjutnya yaitu meminta maaf secara tulus ketika tahu melakukan kesalahan. Nah, di sini merupakan poin penting ya, meminta maaf. Minta maaf duluan itu bukan menandakan kalau kita lemah ya. Meminta maaf duluan justru itu menunjukkan kelapangan hati kita. Nah, meminta maaf duluan itu menunjukkan bahwa hati kita lapang untuk dan juga mengalahkan ego kita ya. Walaupun misalnya bukan Ananda yang salah, alangkah baiknya kalau
kita meminta maaf duluan. Nah, itu juga bukan menandakan bahwa kita lemah, bahwa kita itu pokoknya salah satu menandakan bahwa kita berhati lapang. Nah, di sini Ibu harap Ananda semua menerapkan sikap ini ya, meminta maaf secara tulus ketika kita tahu kita berbuat salah ataupun tidak. Nah, itu mencirikan bahwa kita orang yang sopan, memiliki sikap sopan dan santun. Nah, di sini Ibu bilang jika ada pertanyaan mengenai materi ini, materi yang Ibu sampaikan, Ananda silakan berkomentar di bawah ya. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu contoh sikap sopan dan santun saat di rumah maupun di luar rumah atau di lingkungan. Yang pertama, menghormati orang tua, berbicara dengan lemah lembut, berkata jujur, tidak melakukan perbuatan yang menyakiti perasaan orang lain. Ya. Yang pertama, menghormati orang tua. Nah, ini salah satu contoh sikap sopan dan santun. Kita harus menghormati orang tua kita sendiri dan juga orang tua dan orang lain juga. Nah, dengan cara berbicara lemah lembut, tidak berbentak atau berkata kasar. Nih, contohnya nih, Ananda disuruh orang tua membeli sesuatu di luar. Terus Ananda menolak dengan mengatakan, nantilah. Nah, itu merupakan ciri kalau kita tidak bersikap sopan kepada orang tua ya. Seharusnya kita berbicara dengan lemah lembut kepada orang tua kita di rumah maupun dengan orang lain. Nah, yang kedua, menghormati tetangga dengan sering bertegur sapa. Nah, di sini Ibu mau nanya kepada Ananda nih, jika di luar rumah, jika Anda bertetangga, masih ada nggak nih sapa-sapa tetangganya, bertegur sapa dengan tetangganya? Nah, itu alangkah baiknya kita lakukan ya, kita menegur tetangga, beramah kepada tetangga, itu salah satu contoh sikap sopan dan santun. Nah, di sini kita harus ramah atau sering bertegur sapa dengan tetangga-tetangga di sekitar lingkungan kita, tempat kita tinggal. Yang ketiga yaitu saling tolong-menolong. Nah, pasti Anda tahu ya, contoh yang ketiga ini adalah saling tolong-menolong. Misalnya ada orang yang membutuhkan pertolongan kita. Contohnya saja teman Ananda membutuhkan pertolongan Ananda. Nah, alangkah baiknya kita menolong orang itu. Nah, itu menandakan kalau kita mempunyai sikap sopan dan santun. Nah, saling tolong-menolong juga contohnya seperti saling tolong-menolong, bergotong royong di lingkungan sekitar Anda, menolong orang tua di rumah, menolong tetangga, menolong sesama. Itu merupakan salah satu contoh sikap sopan dan santun di lingkungan rumah maupun di lingkungan luar. Yang keempat yaitu menjaga tingkah laku, berperilaku baik, menghormati guru, mematuhi peraturan sekolah, dan menjaga kebersihan. Nah, yang terakhir itu merupakan salah satu contoh. Yang keempat tadi merupakan salah satu contoh sikap sopan dan santun, yaitu dengan menjaga tingkah laku kita, baik itu di dalam keluarga maupun di luar lingkungan. Nah, dengan bersikap sopan, berperilaku baik, dan tidak bertindak kasar, itu merupakan salah satu bagaimana cara kita menjaga tingkah laku kita, baik itu di dalam rumah maupun di luar lingkungan rumah. Nah, yang selanjutnya itu menghormati guru. Nah, di sini seperti yang Ibu tadi jelaskan ya, menghormati guru itu merupakan salah satu contoh dari sikap sopan dan santun. Menghormati guru dengan cara menyapa jika bertemu guru, salaman jika bertemu dengan guru, berbicara lemah dan lembut, tidak berbicara kasar kepada guru, tidak membentak dan juga tidak melawan guru. Nah, itu merupakan salah satu contoh bagaimana kita menghormati guru kita di sekolah. Yang ketiga itu mematuhi peraturan sekolah. Nah, di sini di sekolah tentu ada peraturannya ya. Nah, di sini salah satu contoh dari sikap sopan dan santun yaitu mematuhi peraturan yang ada di sekolah, seperti tidak datang terlambat, tidak
melanggar aturan sekolah seperti tidak untuk bagian cowok tidak berambut panjang, dan juga misalnya di dalam peraturan sekolah sepatunya biasanya kan ada yang boleh warna-warni, ada yang hanya boleh hitam putih. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari sikap sopan dan santun, yaitu dengan mematuhi peraturan sekolah seperti tidak bolos, tidak boleh terlambat, datang tepat waktu, dan selainnya. Itu merupakan salah satu contoh dari mematuhi peraturan sekolah. Nah, yang terakhir yaitu menjaga kebersihan. Nah, menjaga kebersihan ini termasuk salah satu dari contoh sikap sopan dan santun. Nah, menjaga kebersihan di lingkungan keluarga, lingkungan di luar, maupun di mana saja kita harus selalu menjaga kebersihan. Kalau di rumah, kita menjaga kebersihan rumah kita dengan sering membersihkan rumah seperti menyapu, mengepel, buang sampah, dan lain-lain. Nah, membuang sampah pada tempatnya jika kita lagi di luar. Nah, itu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, itu termasuk wujud dari kita menjaga kebersihan lingkungan. Tidak boleh membuang sampah di sungai, tidak boleh membuang sampah di dalam got ya. Nah, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu akan salah satu mewujudkan bahwa kita menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita. Nah, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Nah, di sini Ibu meminta anak-anak Ibu, Ananda sekalian, untuk membuat video skenario dari contoh sikap sopan dan santun dari poin yang Ibu sebutkan tadi, nomor 1 sampai 4. Nah, itu Ananda dibagi rata ya, dibagi rata. Nah, Ibu lanjutkan. Ibu ingin Ananda membuat sebuah video skenario tentang contoh sikap sopan dan santun yang telah Ibu sebutkan tadi ya. Ada 4. Yang pertama, menghormati orang tua. Yang kedua, menghormati tetangga. Yang ketiga, saling tolong menolong. Dan yang terakhir yaitu berberlaku baik, menghormati guru, mematuhi peraturan. Nah, Ibu ingin Ananda membuat skenario video tentang 4 contoh sikap sopan dan santun yang telah Ibu sebutkan tadi. Caranya yaitu Ananda membagi rata kelompok. Jadi setiap kelompok mendapatkan satu poin tentang contoh sikap sopan dan santun. Contohnya, kelompok 1 mendapatkan materi tentang menghormati orang tua, kelompok 2 menghormati tetangga, kelompok 3 saling tolong menolong, dan kelompok terakhir yaitu menghormati guru, mematuhi peraturan sekolah, dan menjaga kebersihan. Nah, Ibu ingin Ananda membuat video tentang skenario tersebut dan Ananda kirimkan ke email Ibu. Nah, sekian materi yang Ibu sampaikan. Semoga materi hari ini dapat kita jadikan dapat menambah ilmu pengetahuan kita semua, dan juga kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu harap Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, terakhir Ibu minta Ananda selain membuat video skenario tadi, Ibu harap Ananda memberikan komentar terhadap materi apa yang Ibu sampaikan hari ini di kolom komentar. Nah, Ananda bisa, jika ada pertanyaan, Ananda bisa menanyakannya, nanti Ibu akan menjawab. Nah, Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.